80 90-an terus akhirnya saya Asian Games saya turun gitu banyak. Karena lari kan. Tahu sendiri Senayan gedenya seberapa. Asian Games tuh kayak benar-benar diajarin bagaimana cara etikamu, bagaimana cara kamu pakai baju, bagaimana cara kamu pakai parfum. Bukan dalam artian betapa bagusnya jawabanmu, tapi bagaimana kamu meyakinkan gitu. Welcome back to my podcast Kopi Susu Cak Ruf, komentar pintar suka-suka. Oke guys, semoga kita sehat selalu. Pada siang hari ini saya ada kedatangan tamu, sesama alumni Unitomo Fakultas Sastra Inggris ya. Dia spesial. Saya undang karena Deborah ini pernah jadi panitia Asian Games tahun 2018. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita kupas bagaimana sih dia dapat jadi panitia atau relawan. Excited. Paling enggak 2 tahun sebelum hari H dia sudah masuk untuk ngurusi Asian Games ya kalau enggak salah. Gajinya tuh per harinya itu per day-nya 500.000. Gila 2 tahun ya. Oke. Inilah saya perkenalkan Deborah Immanuela Barens SS. Oke. Hai. Siang Deborah, Debilim. Saya biasanya Debilim ini juga Presiden of Wela ya. Wela, betul. Unitomo English Literature Alumni. Oke, tahun 2000 berapa ya? 2020. Oke, Deb, you ceritain. Aduh, ini kalau disuruh cerita lama nih ya benda ya. About your backgrounds and educations and being involved in committee of. Yeah. Halo semuanya, perkenalkan saya Debbie. Tadi santai Deb. Saya sudah santai ini ya. Saya sudah santai gitu ya. Karena di depan saya ada cowok ganteng gitu ya. Jadi saya merasa bahwa aduh saya harus santai atau gugup gitu ya. Antara gugupnya saya inilah cowok ganteng sama saya berusaha santai untuk supaya nggak kelihatan kalau saya mengagumi gitu ya. Oke. Terima kasih kesempatannya. Jadi dikasih kesempatan sih lebihnya di 2018. Saya masuk 2017 itu dulu itu ada pemilihan. Ada pemilihan ya? Itu secara nasional atau melalui koran atau melalui secara nasional sih. Dulu online itu atau melalui TV? Online awal. Jadi saya tahunya tuh lewat line chat gitu ya. Line chat itu kan aplikasi berbicara gitu ya, media sosial. Saya tahunya dari situ gitu kan. Wah, ini kayaknya seru deh, saya ikut gitu. Awal itu ada berapa? Ada banyak banget. Dulu kita bilangnya volunteer gitu ya, karena semua dibilangnya volunteer karena saya masuk di tahun 2017 ikut pemilihan terus-terusannya itu sampai 2018 bulan September karena jadi masa seleksinya itu berapa lama? Hampir 1 tahun. Masa seleksinya? Hampir 1 tahun. Seleksinya 1 tahun? Dari 2017 itu sebenarnya bukanya sudah dari kapan lalu, dari 2017 awal. Tapi saya baru ikutnya bukan karena umur ya, karena memang full batch 1-nya itu sudah full. Akhirnya saya ikut yang akhir tanggal 2017 itu. Saya masih ingat sekitar Agustus September. Kau semester berapa? Saya semester berapa itu ya? Saya sempat cuti lama. Iya, gara-gara jangan diceritakan kalau itu ya. Tapi untungnya ada background sastra Inggris itu memang berguna banget gitu ya. Karena memang yang di awal pertama kali yang ditanya itu kamu bisa bahasa Inggris nggak? Itu waktu interview itu offline atau online? Offline semua. Jadi offline saya semua. Jakarta ya? Jadi saya PP Surabaya Jakarta. Itu dalam 1 bulan bisa PP sekitar 3 kali. Biaya sendiri dong? Biaya sendiri. Tapi nanti diganti gitu ya. Nanti ada reimburse. Betul, sama yang Jakarta ya? Sama yang Jakarta. Itu 2017 ikut. Awal tuh cuman guyon aja gitu. Waduh, ini kayaknya bisa ini iseng gitu ya. Saya ikut yang relawan dulu karena kalau ikut yang panitia komite itu berat gitu ya. Karena umurnya juga yang dicari bukan yang masih 20-an, sudah umur masuk 26 27. Ya, dalam posisi juga sudah lulus gitu. Saya masih kuliah. Masih mencari jati diri gitu ya di kampus cari yang gitu. Volunteer ya. Saya cari yang volunteer, saya masuk keterima itu awal tahun 2018. Saya keterima itu kagetnya saya pas masuk. Diumumkan via apa? Awal tuh via SMS dulu. Dulu kan masih zaman SMS juga. Awal SMS, habis SMS sama email. Itu dicari
awal kalau yang email tuh kayak langsung gitu semua. Kalau misalnya namanya nggak ada di PDF, ya udah kamu nggak lolos gitu. Oh gitu. Saya cari nama saya ketemu dong. Ketemu. Itu deg-degan sekali. Berapa yang diterima waktu itu? Total dari yang Jakarta Palembang tuh udah sekitar cuman dari 50.000 jadi cuma 5.000 nggak salah. 50.000 Ya, peserta, jadi cuma diseleksi 5.000 jadi 5.000. Jadi dibagi. Itu sudah diterima atau masih ada seleksi lagi? Itu masih ada seleksi lagi. Masih ada seleksi lagi. Jadi total itu bisa cuma 2.000. Yang di Jakarta itu 1.000. Di Jakarta itu 1.500 karena dibagi-bagi tuh, ada yang Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang Palembang. Tempatnya ya, venue-nya ya. Venue-nya. Karena kan kalau bisa di Jakarta semua bisa macet dong jalannya. Itu aja sudah macet banget, apalagi kau ketempatan yang venue Jakarta. Ya, saya dapat venue di Jakarta. Karena Jakarta kan udah kayak pusatnya gitu kan. Itu tesnya materinya apa aja waktu itu? Kemarin itu waktu saya tes itu ada psikologi. Itu psikologinya bukan karena tes Kremlin gitu, enggak kayak gitu ya. Tapi tesnya lebih bagaimana kamu menghadapi manusia gitu ya. Kayak misalnya kan atlet itu punya background masing-masing ya. Kayak misalnya dia lelah, dia dari budaya lain, dari budaya yang berbeda dengan Indonesia mungkin ya. Jadi kalau di Asian Games tuh kayak benar-benar diajarin bagaimana cara etikamu, bagaimana cara kamu pakai baju, bagaimana cara kamu pakai parfum. Jadi tesnya tuh lebih ke tulis awal, itu tulisnya tuh bahasa Inggris sih, lebih kayak how to improve your English gitu ya, atau gimana how to solve the problem. Jadi kamu bagaimana cara kamu kak misalnya di posisi ini nih, kamu tuh memecahkan masalah. Itu pertama, tes tulisnya kayak gitu sih, lebih ke tes psikologi. Nanti kedua, kita tes wawancaranya pun juga bukan yang wawancara kayak terus kamu kenapa sih minat gitu, nggak ada. Bener-bener nggak ada gitu ya. Inggris ya, ditanyain. Juga Indonesia juga. Ditanyain. Jadi kalau misalnya kita punya nilai plus, misalnya bisa bahasa Rusia atau bahasa Jerman, itu juga ditanyain. Gitu. Kayak misalnya, coba deh kamu ngomong bahasa Rusia gitu, kamu gimana bahasa Jepangmu kayak gitu. Nggak ada pertanyaan kenapa kamu minat? Nggak ada, karena itu sudah ditanyakan pada saat tes awal. Jadi bukan dalam yang pertama online dulu, kemudian diseleksi, administrasi, baru kemudian panggil Jakarta untuk interview offline ya. Jadi pada saat interview memang totally online, offline. Waktu itu di mana offline-nya? Saya di Jakarta. Nggak interview Jakarta mana? Waduh saya lupa. Di Senayan. Senayan. Saya ingat nama jalannya ya, daerah Senayan situ, Kuningan Senayan. Tapi kalau nama-namanya saya lupa. Ada beberapa sih. Dan itu kayak mencar-mencar gitu. Saya paling terakhir seminar sih. Jadi kita ngelewatin 3 seminar. Saya nggak bawa sertifikatnya juga. Oh, seminar. Ada. Jadi ada 3 kali seminar gitu ya. Pertama seminar tentang etiket, terus culture, sama tentang olahraga. Jadi culture ini dalam artian kita, misal nih kalau ada atlet yang mau tanya, kita mau kesini nih, kamu bisa nggak rekomendasikan ke tempat gitu ya? Kayak license officer itu ya? True, jadi saya lebih ke LO-nya memang. Jadi betul. Akhirnya kita diajarin itu, bagaimana nanti tentang informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kayak pariwisata, terus tempat yang buka 24 jam. Betul. Naik harus gimana kayak gitu. Jadi banyak pelajaran yang bagus sih sebenarnya. Yang kalau misalnya orang kan kalau kerja itu kan ditanya ini, kamu kenapa milih kerjaan ini? Misalnya kamu mau gaji berapa gitu, terus gak mikir gaji kayaknya ya. Kayaknya. Soalnya gajinya lumayan gede gitu ya. Gajinya gede sih soalnya, karena hitungannya dari awal dia tes sampai dia akhirnya keterima tuh juga masih tetap tergaji gitu. Oh, digaji? Ya. Dapat. Oh gitu? Dapat ganti reimburse. Dan juga dapat uang saku atau bagaimana? Dapat juga. Iya, karena kan itu. Karena anggapnya itu kan negara gitu kan. Iya. Berarti pas you in charge-nya langsung masuk itu 1 tahun sebelum hari H ya? Iya, 1 tahun. Tesnya 1 tahun. 1 tahun sebelum 2 tahun lah. Tadi kan 2 tahun. 1 tahunnya masa tes, full proses tes dan seminar dan sebagainya, pembekalan license seperti itu, kemudian 1 tahun langsung masuk in charge itu. Nah, ketika pembekalan tahun pertama itu ada yang lolos dan tidak lolos. Banyak.
banyak. Oh gitu ya, padahal sudah dikasih pembekalan. Iya, banyak yang nggak lolos. Ada itu tes akhirnya gimana kok dia menentukan? Padahal kan seharusnya kalau sudah ikut pembekalan sudah lolos lah. Karena pembekalan terakhir setelah lolos. Ada tes. Setelah tes ada itu. tes lagi. Jadi tesnya dia psikologi itu tadi. Karena kita kayak dikumpulin satu grup gitu. Terus kalau ditanyain, semisal nih ada masalah, ada 3 pertanyaan. Dan itu semua how to solve the problem. Gitu Yes. Misalnya si pembawa pembawa kelompok ini, si bapak ini atau ibu ini itu adalah salah satu atlet misal. Oh gitu. Dan kita kan dikasih quest gitu. Ini nih orangnya lagi kecapean nih, karena dia habis, dia juga habis udah kalah nih, terus how to solve gitu kan. Akhirnya dia ditanya ini satu, gimana sih kamu pada saat misalnya handle kayak gini. Nah itu yang dilihat adalah bagaimana cara kamu menjawab, bukan dalam artian betapa bagusnya jawabanmu, tapi bagaimana kamu meyakinkan gitu loh. Ada satu teman saya yang pada saat itu satu kelompok sama saya, terus dia jawab sih. Ini bukan saya menjatuhkan ya, tapi saya menceritakan memberikan pilihan option gitu. Apa dia jawabnya gini, ya kalau misalnya dia lelah, ya saya pasti dan kalah lagi. Dan kalah, ya saya pasti nyemangatin awal gitu ya. Tapi yang kedua nanti saya bakal anterin dia, karena kan kita ada namanya fasilitas antar jemput shuttle gitu kan ya. Ya saya bakalan antar dia ke bis yang paling cepat supaya dia bisa pulang, mandi dan tenang gitu. Oh gitu. Nah, dan dia adalah akhirnya dia keterima. Oh, keterima. Ya, dia keterima karena jawaban dia cukup logis gitu logis. Ya. Terus ada teman saya juga yang jawabannya tuh enggak logis bagi saya gitu. Ya saya semangatin aja. Sudah gitu. Oh gitu. Terus kamu mau ngapain setelah semangatin? Ditanyain terus karena ternyata setelah usut punya usut, kita cek gitu ya sama teman-teman kita gitu, kelompokan. Kayaknya memang salah kalau misalnya si bapak ini tadi tuh harus tanya kita terus. Jadi kayak intinya gini, jangan sampai aku tanya kamu terus. Kamu lakukanlah apa yang pengen kamu lakukan gitu loh. Jadi jangan sampai kamu cuman kayak yang loh terus gimana enggak, tapi kita kayak ya udah gerak gitu loh. Dalam bahasa Jawanya terus garapen gitu. Mau ya apa pokoknya yang baik asal sopan gitu. Jadi akhirnya dia nggak keterima. Itu teman saya paling jauh dari Palembang. Tapi dia nggak keterima pemilihannya di Palembang, malah di Jakarta. Jadi akhirnya dia balik ke Palembang, tapi dia nggak keterima soalnya. Banyak sih kasus yang kayak gitu. Jadi memang jawabannya harus logis, ya, efektif betul. dan masuk akal. Masuk gitu akal kan? karena memang ini kan manusia gitu kan. Pertama, kedua juga dia kayak anggapannya adalah pahlawan negara toh. Iya, atlet juga atlet jadi, negara. Apapun kondisinya, betul. baik menang atau kalah, kita tetap standar SOP pelayanan betul kan banget. Seperti itu. Betul. Bukan kemudian kapok kalah kan seperti itu. Betul banget. Betul. Emang kadang itu kita kayak mikir udah semangatin aja cukup, enggak juga. Jadi harus cari bis yang cepat. Iya, harus ada actionnya juga. Actionnya apa kan seperti itu. Oke, ketika kau sudah diterima nih, kemudian langsung in charge-nya ya, 1 tahun ini yang terakhir itu ya. Itu gimana aja? Seragam disediakan, disediakan apa aja fasilitasnya? Kemarin fasilitasnya kita seragam ya. itu dapat bagus sih bajunya. Iya betul. Seragam, sepatu, habis sepatu sampai kaos kakinya juga. Berapa stylenya dapat bajunya dapat 3. 3 ya. Celananya dapat 2. Kayak jas gitu ya. Bukan kayak baju lari itu loh. Lari. Baju apa ya, kayak kalau bilangnya jersey. Jersey ya, jersey. Kayak jersey gitu. Terus dapat tas. Itu juga dapat medali. Kita dapat medali. Habis kalau fasilitasnya dapat di Wisma Atlet. Itu dapat free pass kemana-mana. Free TMI masuk free gitu ya. Gajinya berapa waktu masuk? Kalau awal 350 itu paling kecil. Per hari ya? Per hari. Oh gila. Kemudian kau waktu itu sudah 500 ya? Sudah. Itu sudah 500. Berapa bulan handle naik? Itu karena kan acaranya saya 500 dapat 3 bulan itu. 3 bulan. Kemudian naik 350 itu kan karena pas hari H. Di sebelumnya hari H, terus masuk hari H itu sekitar itu 500. 500 per day ya. Itu selama 1 tahun ya. Suka dukanya gimana, Dek? You handle ketika sebagai panitia? Overtime juga. Nah, ini jeleknya ya. Jeleknya adalah overtime karena schedule-nya atlet sama kita kan jauh beda. Atlet akan lebih seneng pagi banget, pulangnya malam banget gitu ya. Gitu. Tapi walaupun ada shift juga, kita kadang kan shift kan? Shift tetap. Berapa shift? 3 shift. 3 shift. Tapi
baru yang awal mau masih latihan itu 3 shift. 3 shift. Tapi kalau pas pada saat pemanasan hari H, pemanasan venue itu. Hari H itu pada saat Oktobernya itu cuma 2 shift. Cuman 2 shift. Karena kan setelah itu kan nggak ada, tapi pembukaan penutupan baru ada 3 shift. Karena kan kalau pembukaan penutupan kan ada yang gladi bersih, ada yang gladi kotor. Kita masih harus ngecek background sampean, backdrop juga dan sebagainya, kayak gitu. Saya pas kedapetan bagian shuttle dulu pas hari hanya. Lebih seru sih shuttle. Karena kayak kita pakai apa kendaraan apa? Bis kecil, bis besar. Bis besar. Bis besar. Transjakarta itu. Transjakarta. Yang kalau di Surabaya bis merah itu loh. Ya, merah itu. Ya itu bekasnya Transjakarta itu. Oh, gitu. Bentuknya sama soalnya. Ada yang HIS. HIS ada. Ada yang bus double decker karena ada salah satu atlet dari Kazakhstan sama dari China, Yao Ming, itu kan tingginya cukup ya. Tapi dia sempat nggak cukup masuk di Transjakarta, akhirnya dia masuk di bus yang double decker itu. Oh gitu ya. Ya cukup. Saya juga kaget ya ketemu Yao Ming, ternyata wow gitu. Oh, ketemu Yao Ming? Iya dong, ketemu Yao Ming saya. Oh, ASEAN kan? Asian itu kayak misalnya nggak ada Berapa negara? Asian itu banyak negara. Jadi banyak kayak negara. misalnya kita yang nggak tahu yang namanya Kazakhstan, dia masuk ke Asia. Oh. Jadi negara-negara termasuk China. termasuk China. Oh, China, gitu. Korea Utara. Kemarin Korea Utara itu for your information itu adalah hal pertama yang dilakukan Korea Utara gitu ya. Karena dulu kan Korea Utara sama Selatan nih. Ya, betul. Sekarang dia gabung kan Korea Utara Selatan jadi satu, jadi Republik Korea. Oh, kemarin waktu Asian Games itu adalah momen di mana Korea Utara sama Selatan jadi satu. Gitu. Kalau kita bicara Korea ya. Menurut lu tadi kan digabung tuh Republic of Korea. Itu bagaimana? Apakah ketika dia perolehan medali dipisah atau bagaimana? Jadi dipisah. Oh, dipisah. Jadi Korea Utara dan Korea Selatan. Cuman itu momen awal Korea bergabung. Ya, saya masih ingat tanda tangan antara presidennya itu kan. Itu dari itu momen pertama mereka bergabung jadi Republic of Korea. Jadi dia memakai nama Republic of Korea itu ketika apa? Pembukaan dan penutupan. Jadi atletnya gabung. Betul, atletnya gabung semua. Gitu. Tapi gampang kok bedainnya gitu ya. Iya. Kelihatan. Mukanya sama secara pakaiannya, secara mereka bicara juga beda. Karena bahasa mereka berbeda. Bukan dalam artian bahasa satu Korea ini sama ini beda gitu, enggak. Cuman kalau misalnya kita lihat baik-baik atau dengar baik-baik itu memang benar-benar agak berbeda gitu. Jadi mungkin yang biasa dengar film Korea di sini gitu ya, terus ada kayak bahasa Korea yang biasa kita dengar di film itu beda gitu. Jadi secara kayak orang Jawa Timur sama Jawa Tengah bahasa Jawanya juga beda kan. Dari segi pakaian gimana? Kalau Korea Selatan jelas lah. Korea Selatan tuh kayak opak-opak drakor bagus. Tapi kalau Korea Utara yang saya ingat saya pernah lihat yang sekitar Indonesian in 70 and 80s gitu loh. Tahun 70-an 60-an ya. Karena mereka memang terkenal yang belum terlalu open dengan dunia luar gitu kan. Enggak terlalu fashionable ya. Enggak fashionable. Cuman ketinggalan. Betul, termasuk lah ya gitu kan. Awal mereka baru masuk kayak gini kan mungkin juga mereka akhirnya ini harusnya kayak gini gitu. Tapi memang secara penampilan mereka lebih tidak fashionable. Dalam artian bukan mereka jelek, enggak. Mereka punya ciri khas mereka sendiri. Mereka lebih sopan, Lebih sopan. Ya, Korea Utara bagi saya sopan. Mereka sopan walaupun mereka nggak ngerti bahasa Inggris ya. Tapi bahasa pengantar komite relawan kita harus Inggris, bahasa kan? Tarsan mau nggak mau. Oh gitu. Terkadang kita harus juga. Iya, kadang ada beberapa negara yang tidak ngerti tidak memahami bahasa Inggris. Ada negara yang paham bahasa Inggris. Oh, jadi pakai bahasa Tarsan? Ada beberapa teman-teman. Ya, kalau saya kapan itu juga sempat kok. Bahasa Tarsan juga menggunakan. Saya juga akhirnya bingung. Saya harus ngomong apa ke dia gitu ya. Karena Mbak menjelaskan bahasa Inggris mereka nggak paham. Tapi ada di Asian Games itu di LO-nya volunteer ada beberapa yang sudah bisa bahasa asing. Soalnya bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Korea itu mereka paham. Kalau bicara Rusia, memang ASEAN itu sampai mana aja? Kemarin ada Kazakhstan juga. Itu kan saya awal kaget gitu ya. Ada Eropa masuk. Ternyata Kazakhstan, Asia ya.
Oh iya. Jadi ada beberapa negara kayak Asia. Turki juga Iya, Turki. kan. Ada Turki, Asia, Eropa. Yang ada Turki Asia masuk ya, sini. tapi tetap ya mukanya ganteng-ganteng. Ya, betul. Jadi ada memang beberapa yang Kazakhstan kayak orang Eropa ya. Persis kayak Eropa. Eropa lebih Eropa Arab gitu ya, Eropa Asia yang mukanya alisnya tebel, tapi matanya tuh lebih deep gitu ya. Terus putihnya putih Eropa, gitu. Kulitnya kulit Eropa, mukanya muka Timur Tengah. Kamu handle yang itu ya? Saya handle banyak. Yang enggak, yang pas Kazakhstan. Ya, pas itu volley. Tinggi-tinggi berarti. Ada yang 2 meter. Ada yang Xiaoming. Kalau bisa, misalnya lihat Xiaoming aja deh yang 1 meter lebih gitu deh. Xiaoming, kau tinggi sekali gitu. Ternyata dia lebih tinggi lagi. Ya gitu sih, jadi kasus-kasusnya lucu-lucu sih. Lebih ke gitu. Ya menarik ya, karena Indonesia belum pernah lihat orang-orang Mesir. Ya, bagi saya belum pernah lihat orang Mesir gitu ya. Betul. Lihat orang Mesir, kok kayak Indonesia mukanya. Oh, tapi ada Arabnya gitu. Kayak itu kayaknya Arab tidak mau dipisah ya, harus sendiri-sendiri. ya, Uni Eropa. Arab harus dipisah. Uni Emirat Arab sama Arab Saudi. Kalau digandeng nggak mau dia. Mereka bisa protes nanti. Nah, kok saya digandeng gitu? Nggak mau. Gitu, Secara mungkin mereka secara sosial masih mau ya, kayak misalnya satu lift bareng atau apa masih mau. Tapi kalau untuk disamakan tidak mau. Pas penutupan. Ya, bukan pas penutupan. Republik of Korea masih mau. Itu mereka masih mau ya. Tapi kalau mau. Uni Emirat sama Arab Saudi kita bilang, oh kamu sama ya sama kayak Arab Saudi, itu mereka nggak mau. Nggak mau. Udah beda. Sudah kayak berbeda jauh. Jauh gitu. Secara mereka sih menjelaskannya bahwa ya kan kita negaranya sudah beda gitu. Walaupun bagi saya sama aja gitu ya, kan, betul, tapi bagi mereka sudah beda. Itu udah urusan politik mereka sih. Dari semua atlet, totalnya berapa itu kira-kira Dev yang di venue Jakarta? Banyak banget. Banyak banget karena ada beberapa yang memang harus banyak rombongan kan, rombongan. Gitu. Ada juga yang kemarin dari Kamboja. Saya punya teman atlet Kamboja. Dia atlet layar. Layar. Perahu layar kan lagu ya. Apa ya? Kita bilangnya pokoknya bukan layang-layang putus gitu aja. Bukan. Ini kenapa jadi bahas layangan putus ya, Bunda? Jadi saya mengingat masa lalu. Enggak. Jadi atlet layar. Jadi memang di Ancol itu kan ada kayak luas gitu ya, kayak danau atau sungai gitu. Bukan sungai sih, kayaknya terlalu kecil kalau sungai. Ini memang buat untuk layar. Jadi kayak ada kapal kecil yang ada layarnya besar itu. Saya menjelaskan gitu aja ya supaya nanti takutnya saya salah sebutin nanti nggak lucu gitu kan. Itu bawa perahu layar mereka jauh-jauh dari Kamboja ke Indonesia. Gitu ya. Banyak, ada yang kayak yacht juga, bukan yacht ya. Bukan ya, kalau yacht besar. Gede banget, tapi kalau ini memang kayak jet ski gitu. Ada juga yang bawa jet ski mereka sendiri dari negara mereka gitu. Jadi kalau enaknya jadi volunteer tuh dapat kenalan-kenalan gitu. Gitu ya. Dari total atlet itu mana mungkin you recognize mana yang good behavior, mana yang jelek atau bagaimana? Yang harus hati-hati gitu ya. Mungkin ada semacam you kan perempuan kan, mungkin ada seks. Yang harus ada nggak kasus? So far sex harassment nggak ada. Tapi sempat ada kasus kan yang dulu Jepang kalau nggak Korea, yang ada kasus karena salah satu temennya ngajak mereka untuk jajan, dalam artian jajan tidak bagus gitu ya. Akhirnya mereka dipecat kan. Jepang 5 atlet basket gitu kan. Waktu pada Asian Games. Iya, saya masih ingat itu ada. Itu kembali lagi ke atletnya sih. Selama saya di Asian Games saya nggak pernah dapat sex harassment, aman puji Tuhannya. Gitu ya, karena ya itu tadi sebelum kita hari H kita kan diajarin seminar untuk etiket kita pada ya kita nggak boleh kayak dalam satu lift kita nggak boleh sendirian cewek. Kita harus ngajak teman cowok kita yang sesama volunteer atau siapa yang kita kenal supaya kita bisa ada apa-apa kita kan nggak tahu gitu. Emang kita diajarin dari awal, jadi sudah kayak itu para atlet menempati wisma atlet. Ya, wisma atlet. Untuk officialnya ada beberapa yang di hotel, di hotel Sultan dekatnya Senayan situ. Ada yang di situ, ada yang mencar-mencar, ada yang minta di hotel, kayak officialnya minta di hotel. Gitu. Kebanyakan official di hotel, tapi ada beberapa official yang ikut gitu ya, kayak aku mau bareng sama atlet gitu, ada juga. Satu negara kira-kira berapa atlet dan berapa official? Satu negara itu bisa, kalau misalnya kayak badminton, dia kan bawa banyak, ada yang sampai 10. Satu olahraga itu 10. Jadi kalau dihitung ya bisa sekitar 800-an. Oh gitu ya? Bisa. Sama itu sudah sama officialnya. Itu sih. Ya jadi banyak emang. Terkait
terkait makan gimana para volunteer dan panitia komite nih? Memang ada kantin khusus atau bagaimana? Kalau kita ada sih, ada memang kita Kantin dikasih khusus? dari Tempat Inaskopnya. Inaskop. Jadi kita memang dikasih makan gitu kan. Terus ada juga kadang atlet kalau bisa sudah menang gitu, aduh aku udah males bosen makanan atlet gitu ya. Karena makanan atlet memang sehat tuh. Tidak ada kulit ayam sama sekali gitu kan ya. Tidak pakai nasi juga. Oh gitu. Memang. Atlet volunteer pun di Asian Games itu sampai ke dapur-dapur. Memang ada sendiri volunteer. Kalau pagi makan apa? Ya pagi itu mereka makan sandwich ya. Sandwich ya? Sandwich kayak. Bukan cereal kayak orang Enggak. itu. Ada mungkin yang pengen kayak gitu, ada yang dapat sandwich, ada yang roti. Tapi sandwich ya? So far iya kan karena mereka habis itu latihan toh. Kemudian siangnya makan apa? Siangnya makan, aku bilangnya quinoa sih. Quinoa itu kayak bentuknya tuh kayak ketumbar, tapi itu kenyang banget. Oh. Saya pernah dapet sih satu kotak gitu. Isinya yang itu quinoa itu gimana nyebutnya quinoa. Terus sandwich itu salad sama buah-buahan. Itu satu kotak bagi saya yang manusia Indonesia yang suka makan nasi. Itu tuh bisa kenyang misalnya pagi jam 7 makan, itu bisa kenyang sampai jam 3 sore. Jadi gini, ini sebenarnya menarik ya. Ketika itu venue-nya di Indonesia, tuan hostnya itu Indonesia, makanannya bukan nasi, enggak, makanannya memang standar harus ASEAN ya, yang standar internasional, betul. Yang mereka memang harus sesuai sama gizi mereka. Kirain, oh ini hostnya Indonesia, oke, nasi semua, gitu. Enggak juga. Kayaknya volunteernya tuh yang wah nasi, gitu ya. Tapi banyak sih atlet-atlet yang pengen banget namanya makan nasi Tapi Padang. untuk khusus untuk atlet Indonesia bagaimana? Ya, masih ada nasi. Oh, juga masih sama ya. Sama. Oh, gitu. Kalau malam makan apa? Malam menunya? biasanya kita juga dapat catering itu sih, sama juga kayak gitu. Apa menunya? Kadang quinoa itu sama steak tapi steak biasa gitu. Ada mungkin yang vegetarian, ada yang vegan mungkin kayak gitu. Jadi disesuaikan biasanya. Kayak India mungkin ada kan, India kan lebih banyak Hindu. Yang Hindu pun mereka ada yang vegetarian, ada yang vegan, yang memang benar-benar nggak mau makan daging, sama yang mereka masih mau terima daging gitu. Tapi beberapa gitu ada yang kayak gitu. Jadi beda-beda sih. Kadang volunteer juga tiba-tiba ini satu hal yang perlu, kadang volunteer tidak boleh diajak keluar makan. Oh, gitu. Ya, karena memang itu kita menjaga privasi daripada apa-apa. Iya. Tapi di luar hari itu, misal nih, kita harus izin dulu sama kayak supervisornya, kelompoknya kita gitu. Kayak kita mau diajak keluar nih. Satu kelompok berapa orang biasanya? Kalau di tempat saya di bagian transportation atau itu ada sekitar 80-an. Di berapa supervisor? Ada 5 sampai 6 supervisor. Jadi harus izin dulu. Iya, harus izin pasti, harus izin dulu bilang kita mau keluar nih, mau makan gitu sama ke atlet A gitu ya. Oh, gitu ya. Tapi harus rame-rame. Kalau misalnya atletnya rame lebih banyak cowok, kita harus cari teman cowok juga. Oh gitu. Tapi kadang misal nih kita pasti perjalanan mau balik pulang gitu ya, mau kembali ke Wisma Atlet, terus mereka ngajak kita makan dulu jalan di daerah Senayan masih enggak apa-apa. Tapi kalau udah di luar Senayan itu kan bukan ranah pekerjaannya kita. Jadi memang sebenarnya pekerjaan kita hanya di Wisma Atlet sama di Senayan, sama di venue-venue aja. Hanya di situ-situ aja. Tapi kalau udah lewat lewat dari jam kerja pun kita juga harus izin kayak gitu. Jadi lebih menjaga sekali memang. Kayak kita nggak yang apa ya, maksa. Soal pakaian pun juga dijaga juga kan, ketika sudah lepas jam kerja juga harus dijaga juga ya pakaian. Mereka karena kan masih hidup di lingkungan kawasan itu. Betul, di kawasan yang internasional kecil. Internasional yang orang-orangnya ini juga VIP semua. VIP dan VVIP gitu. Pun secara makan, secara berpakaian, secara berparfum pun itu juga sudah beda. Berparfum pun juga sudah tidak boleh pakai parfum yang menyengat. Iya. Parfumnya juga harus eau de parfum, tidak boleh eau de toilet. Eau de parfum sama eau de toilet. Tidak boleh yang kayak misalnya minyak nyong-nyong atau parfum yang roll on, itu sudah nggak boleh kita. Nggak boleh. Apa disediakan? Enggak. Tapi rekomendasinya harus itu. Memang harus seperti itu. Misal sudah tidak nyaman dengan baju, udah harus ganti aja gitu. Apa nggak ada kebosanan selama satu tahun sama persiapan 1 tahun? Ada kebosanan nggak? Bosannya ada, karena saya cuma di Jakarta aja. Aja ya. Ya, bosan kan Jakarta.
yang macet dan lain sebagainya gitu kan. Dan gimana ya, nggak enak juga Tapi lama-lama. gajinya kan mantap kan. Satu hari Iya, lumayan. Paling gede 500.000 Kau tuh. dapat berapa, Dep? Kau belikan apa itu setelah selesai itu? Saya kemarin beli apa ya? Banyak, sempat beli HP juga. Sempat beli tablet juga. Tablet juga ya? Sempat kok. Berarti kalau setelah satu hari Sebulan 500, aja saya almost 12. 12 Sebulan, ya, 12 hampir ya, 12. almost 12. 12 ya. Ada overtime nggak? Ada overtime ya, take overtime. dihitung akhirnya 1 hari lagi. Oh gitu. Pokoknya 1 bulan 25 hari kerja. Oke, ada yang menarik apa lagi yang belum kau ceritakan? Oh ya, yang tadi sempat tanya ya, behave yang well behave itu. Betul. So far selama saya Asian Game yang paling well behave bagi saya negara-negara seperti Kazakhstan. Terus ya well behave sekali. Mereka sampai mau tukar baju sama saya, Masa? Ya. Tapi yang putri dong? Yang putri pasti. Terus Kamboja. Thailand itu mereka lebih kayak penasaran. Jadi banyak cerita. Kalau Thailand itu lebih penasaran. Aku pengen sempat mereka setelah 1 hari sebelum penutupan itu mereka ke Tanah Abang belanja. Itu seru sih, mereka belanja buahnya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat mata uang, Thailand kan lebih kecil daripada kita betul. kan. Cuman kalau you ke luar negeri, ya, orang Thailand sama kita tuh sama. Iya betul, mukanya juga sama. Mukanya sama. Kalau kita ke Australia, saya pernah di Roma Street itu kan, Brisbane, Indonesia, ternyata Thailand. Gila. Memang sama kalau tapi kalau misalnya kita ke Thailandnya, mukanya sudah bukan apa ya, mereka sudah kita kayak sama-sama orang Indonesia. Iya. Jadi yang sulit dibedakan antara Indonesia sama Thailand itu. Sama Malaysia juga. Malaysia juga. Itu juga. Kalau well behave sebenarnya Indonesia lebih well behave ya, karena bukan karena kita tinggal di Indonesia. Terakhir gimana itu waktu artis saya? Ada yang sosokan gitu ya. Ada, itu hanya rahasia betul gitu ya. Itu udah tahu semua. Kan backstage ya juga ya. Saya sempat nganterin backstage juga karena ada beberapa atlet kan harus diantar ke Senayan pada saat itu, venue penutupan, closing seremoninya. Ketemu Super Junior juga, artis Korea. Ikonnya ketemu sih, mereka menyenangkan, well behave semua. Tapi ada beberapa yang tidak well behave, ya udahlah gitu kan. Kita tahu sendiri siapa, tapi saya nggak mau sebut namanya karena ada gitu. Tapi so far yang paling bagi saya pengalaman yang paling menyenangkan selama olahraga adalah pada saat Jonathan Christie menang. Paling karena memang secara tiket pun paling mahal itu adalah badminton. Badminton. Betul, badminton paling mahal karena paling seru buat ditonton. Dari orang banyaknya yang penontonnya pun itu juga badminton yang paling seru. Paling banyak yang ditonton. Saya paling masih ingat Jonathan Christie buka baju dan terlihat speknya itu ya saya di situ melihat gitu ya secara langsung. Ya, itu dia ganteng ternyata. Terus sama panjat tebing juga. Bukan panjat tebing ya. Ya, panjat tebing ya kalau kita bilang itu yang Indonesia memecahkan rekor tapi 7 detik. Iya, cewek betul. itu saya juga lihat itu. Itu sampai hampir semua volunteer nangis itu pada saat itu karena karena kalau dilihat kan Malaysia jauh lebih jago gitu kan. Kita melihatnya pada saat latihan seperti itu. Jadi relawan panitia juga ada momen ada momen seperti itu ya. Banyak. Kayak banyak sih kalau momen-momen yang paling menegangkan ya antara Indonesia sama Malaysia kapan lalu itu yang cewek perempuan yang 7 detik itu. Itu ya, panjat tebing itu ya. Panjat tebing itu paling momen menegangkan karena kita juara waktu itu. Ya, juara, kita dapat medali emas itu. Medali emas Asian. Tapi juga ada banyak sih archery juga ada. Banyak momen-momen yang seru buat diikutin pada saat Asian Game itu emang. Selain gajinya yang besar. Ini kan Asian Game eventnya kan 5 tahun sekali itu next kita di mana itu? Eventnya sih nextnya memang harusnya di Beijing kan, karena pada saat penutupan ada Jack Ma ya? Iya ada Jack Ma pada saat itu. Kau sempat ketemu atau sempat lihat Jack Ma waktu itu? Jack Ma karena pada saat itu datang pada saat closing ceremony. Closing ceremony itu. Jadi saya nggak sempat, cuman lihat dari layar ini aja, layar tancapnya di depannya Senayan itu aja.
lihat si beliau. Rencananya nextnya Ya, di China di ya? China infonya begitu, tapi karena ada COVID mungkin ya we hope so lah ya terjadi momen-momen seperti ini yang menyenangkan buat diikutin Tapi masalahnya. memang secara keseluruhan kau menilai ya, Aha. meskipun ya Indonesia ya, Aha. kira-kira pelaksanaannya gimana? Profesional, bersih semuanya Indonesia? Profesional, Profesional, so profesional sampai dan bagus ya istilahnya. banget sampai itu kan adalah momen pertama negara Asia buka di beberapa kota atau di beberapa provinsi Ya, kan. untuk Jakarta, venue-nya, Palembang, kan Palembang. macam-macam di mana-mana. Sampai kapan lalu itu ada dari Olimpik Jepang Tokyo. Salah satu komitinya datang ke Olimpiade. Indonesia, cuman buat mereka nyontoh apa yang kita lakukan. Jadi cara mereka Handle. nanti handle atau dan lain gitu ya. sebagainya. Itu kalau nggak salah di Palembang itu kan ada hambalang yang berkas itu betul. selesai ya? Itu Sempat selesai selesai juga sempat. Sempat ya. Pada saat juga di Jakarta itu juga Indonesia jadi termasuk salah satu kolam renang terbaik Iya. sedunia. Oh, kolam renang. Bagus banget. Di emang. Senayan itu. Iya, bagus banget. Ada 3 kolam renang kan. Oh, Ada yang gitu. khusus untuk senam kayak senam ritmik gitu, Iya, betul. kayak renang indah, loncat indah, Oh, sama betul. untuk yang jauh, jarak jauhnya. Bagusnya bagaimana dilihat dari apa Nana? Secara kebersihannya juga bagus. Oh, gitu ya. Airnya juga bagus, lalu kedalamannya juga sesuai. Sesuai ya. Secara apa ya? Secara fasilitasnya juga bagus. Bagus ya. Kalau kita lihat yang secara volunteer, kita lihatnya juga secara fasilitasnya. Fasilitasnya. Betul. Jadi kan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara ASEAN Ya, dalam venue, dalam Venue. pelayanan, Betul. dalam makanan juga untuk menyiapkan para atlet kan seperti itu. Selama ini kan juga Ada komplain? nggak ada komplain. nggak ada. Mereka seneng banget sama di Indonesia. Sih. Karena bagi mereka Indonesia ramah, orangnya Iya. memang kan suka banget nolong. Oh, gitu. Apa-apa gitu. Kamu boleh tak bantu apa? Walaupun kamu nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Apa yang aku bantu? Apa yang gimana yang harus aku lakukan kayak gitu. Itu saya pernah sih sekali kejebak di orang Kazakhstan juga. Oh gitu. Mereka lagi kesusahan nyari namanya obat kayak obat kesehatannya mereka, gitu, obat Cina. Saya namanya orang Surabaya datang ke Jakarta yang secara literally saya nggak ngerti ya mau betul. beli di mana. Kalau Iya, Jakarta betul. Surabaya mah saya Jagalan. Pan Sentong ada gitu kan. Udah ayo anterin gitu. Nah, ini kan enggak. Saya kan nggak bawa betul. mobil, nggak bawa motor. Iya. Kan kita memang nggak boleh, harus pakai fasilitas umum. Umum. Terus akhirnya gimana nih kamu tahu nggak tempatnya? Jadi gitu. Oh. Kasihan gitu loh, maksudnya di pinggir jalan dia tuh kayak nunggu Grab. Oh, alah. Karena kita kan memang kerja sama Grab. Ya, Jadi betul, kita betul. dapat free apa gitu kan. Terus ya udah, yuk gini aja wes tak anterin. Kamu tahu gitu. tempat di mana gitu Iya, kan. nah. Kamu punya info di mana gitu. Oh, aku taunya di sini. Oh ya udah, mumpung saya tahu, maksudnya setidaknya saya pernah ke mall ini Iya, gitu. Ya betul, udah saya betul. anterin. Itu saya sempat terjebak sampai nggak kerja, maksudnya bukan dalam artinya saya sampai nggak ngambil shift saya, tapi termasuk saya bekerja di situ, karena saya nganterin dari mall 1, dari MOI, dari dari mall Kelapa Gading, dari mall keliling mall, bener-bener keliling mall itu sampai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam, Wush. karena mereka memang cari obat itu, gitu. Tapi kok you nggak ngambil shiftmu dong? Berarti enggak, waktu tapi itu? tetap dihitung saya pakai shift itu. Oh, tapi laporan. Saya laporan. Saya sama ini ya. Gitu. Untungnya itu ceweknya lebih banyak daripada cowoknya. Oh gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita bareng pergi gitu. Jadi yang namanya saya itu suka minum air putih. Iya. Tapi mereka suka Coca-Cola. Jadi saya dari jam berapa? 10 pagi sampai jam 7 malam tuh saya minum Coca-Cola. Nggak minum air putih sama sekali. Gitu ya? Ya, mereka atlet tinju. Saya masih ingat atlet tinju mereka. Karena memang yang mereka Laki ya? laki. Ada perempuan Ada ya? perempuannya juga. Oh, gitu. Itu mereka yang cowok-cowoknya atlet tinju. Ganteng-ganteng loh. Maksudnya secara muka Asia gitu ya. Bagi saya tuh mereka ganteng Eropa banget. Tapi secara mereka lihat kita tuh mereka Inggris dia oke Inggris. Oke. Mereka oke. Walaupun kadang nggak paham gitu ya. Mereka lebih pakai bahasa Rusia gitu. Tapi seru sih. Kayak gitu tuh sampai akhirnya harus seharian sama mereka kayak gitu. Jadi nggak ya? nanti kita ada momen di mana kita tuker pin. Jadi mereka kasih kita pin gitu. mereka pin Asian Game-nya mereka, pin bendera mereka sama gambarnya, lambangnya apa ya, kalau kita 5 lingkaran Ya, warna berwarna itu kita tuker. Saya dapat banyak kapan lalu kita bagi gitu kayak. Lagi gitu. Oke, the last one, the last questions.
Kira-kira apa sih tips untuk ya anak-anak muda bisa ngikuti jejak lo, mungkin nanti suatu kali bisa diterima sebagai volunteer gitu ya. event internasional olahraga. Apa? Paling penting adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Even mungkin kita nggak bisa bahasa Inggris, bahasa lain itu masih bisa. Bisa masih diterima. pasti diterima gitu Terima. ya. Apalagi tapi kalau memang benar-benar harus paling penting bahasa Inggris. At least you understand what the people talk about, itu udah Iya, paling penting gitu okay. ya. Setidaknya kita juga nggak terlihat bodoh-bodoh banget. Ada persyaratan TOEFL atau apa waktu itu? Sementara iya ada TOEFL kemarin Waktu sampai 500. Oh, ada TOEFL Ya, waktu minim itu, dulu awal Admin. 500. Oh, gitu ya. Terus habis itu pertama itu, kedua banyak-banyakin pengetahuan. Karena kita hadapin bukan orang Indonesia aja. Iya, betul. Tapi dari berbagai negara yang mana culture aja sudah beda, karakter sudah beda, makan aja sudah beda gitu. Kadang kita kalau lihat orang Indonesia, anak-anak kan sukanya, kamu bisa nggak bahasa kotornya Indonesia gitu kan. Iya kan, kadang suka orang Surabaya kan kayak gitu. Iya, Tapi betul. kalau di Asian Game memang kita benar-benar butuh yang namanya well behave. Memang harus well behave. Karena kan kita representasi Betul, Indonesia. karena juga kita menghadapi manusia dengan berbagai karakter. Tiap karakter. Nah, ketemunya bukan, ya itu tadi saya bilang awal itu, bukan ketemu orang Indonesia aja, tapi berbagai karakter dari berbagai negara. Terus Pengalaman menarik ya. dari yang ketiga itu apa ya, selain bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris juga paling penting sih. Terus well behave sama banyak-banyak pengetahuan. Pengetahuan paling penting. TOEFL 500. Iya, harus. Itu kalau bisa. Kalau misalnya Good looking? good looking Sama sebenarnya height tinggi? kalau tinggi ada di beberapa beberapa tempat ya, maksudnya bukan beberapa bidang, beberapa divisi dan bidang mungkin memang butuh tinggi. Tapi gitu ketika persyaratan secara umum tinggi badan dituntut nggak? Harus minimal mungkin untuk tidak overweight ya. Mungkin itu karena kita bakal banyak lari. Gitu. Banyak lari, Gerak. banyak gerak, banyak banget. Saya awal di Asian Game itu beratnya cukup berat gitu ya. 80-90-an, terus akhirnya saya Asian Games saya turun gitu banyak. Karena lari kan. Tahu sendiri Senayan gedenya seberapa. Tapi memang ada relawan atau komite disiapkan ada lari pagi olahraga gitu setiap enggak juga. Karena kita pagi sudah kerja. Pagi jam 6 kita sudah kerja. Ya? Sudah masuk shift karena ada beberapa atlet yang jam 6 pagi aja sudah pemanasan, latihan, kita harus mendampingi. Betul, ada yang sampai jam 2 malam. Masih latihan gitu karena mereka ya pengen menang kan ya. Betul. Pokoknya intinya ya paling penting tuh dari semua tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi walaupun bahasa Inggris nggak bisa, pengetahuan aja minim itu. Pengetahuan apa yang kamu tahu gitu ya. Tapi jangan sok tahu. Paling penting kan gitu. Setidaknya bahasa Inggris untuk adik-adik gitu ya. Untuk adik-adik nanti gitu. Banyak-banyakin bahasa Inggris. Saya nggak ngerti ya. Mungkin di SD mungkin belum ada bahasa Inggris. Atau tidak ada bahasa Inggris. Sudah ada bahasa Inggris. Ya, setidaknya kita semisal nggak ada, belajar aja. Iya, betul. Oh ya, sekarang bisa diakses apapun. Iya, gitu. belajar. Itu menambah nilai banyak. Oke, Debbie. Sip. Terima kasih atas bincang-bincang tipisnya di podcast. Bincang-bincang menyenangkannya ya. Wah, terima kasih sekali loh diterima guys, saya. semoga itu tadi bincang-bincang dengan Debbie Lims, dia Presiden UEL Tomo. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa prokes, jaga kesehatan selalu. Thank you.